Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la ni'matillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Prof. Dr. Ida Farida CMPD, kemudian kepada teman-teman audiens, insyaallah Allah ridai. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 12320808047 dari kelas 5B izin ingin mempresentasikan mengenai analisis jurnal artikel yang sudah saya ajukan 2 minggu yang lalu. Jadi untuk artikelnya saya ajukan yakni berkaitan dengan literasi lingkungan dan saya ingin coba merelevansikannya dengan mata kuliah media SCT untuk mengambil sebuah judul proposal penelitian begitu. Dari ketiga jurnal ini, yang pertama pada artikel pertama itu dengan judul Science Writing Heuristic Embedded in Green Chemistry, a Tool to Nurture Environmental Literacy among Pre-University Students, yang ditulis oleh Esno Samauganathan dan juga kawan-kawan beliau dari Chemistry Education Research and Practice. Kemudian untuk artikel kedua yakni Evaluating the Environmental Impact of Chemistry Education, a Pilot Extracurricular Activity for Undergraduate Students, yang ditulis oleh Ida Helena dan juga kawan-kawan beliau dari Journal of Chemical Education. Serta yang ketiga yakni adalah Supporting the Relevance of Chemistry Education to Sustainable Ionic Liquids Context Research Based Design Approach, yang ditulis oleh Johannes Perna dari MDTI. Gitu. Dari ketiga jurnal ini masing-masing memiliki permasalahan pokok yang penting sekali dianalisis dan juga penting sekali diselesaikan mungkin. Kemudian untuk artikel pertama yakni permasalahan pokoknya adalah karena rendahnya literasi lingkungan serta pengembangan metode dan bahkan model untuk meningkatkan literasi lingkungan pada siswa pra-universitas masih terbilang rendah dan juga sedikit. Maka perlu adanya metode integrasi laboratorium dengan SWH dan juga GC. SWH di sini yang dimaksud adalah Science Writing Heuristic dan juga GC di sini adalah Green Chemistry. Yang dimana output dari jurnal pertama adalah model pembelajaran. Gitu. Kemudian untuk jurnal ketiga yakni kurangnya perhatian atau pengetahuan serta kesadaran tentang emisi gas rumah kaca. Nah, teman-teman perlu ketahui juga emisi gas rumah kaca tidak hanya diproduksi melalui transportasi, kemudian industri-industri tertentu, tapi juga bisa diproduksi melalui praktikum di laboratorium. Sehingga pada jurnal kedua ini menekankan untuk meningkatkan kesadaran bahwa di laboratorium juga bisa diproduksi emisi gas rumah kaca, kemudian bagaimana cara kita menanggulanginya. Kemudian untuk artikel ketiga yakni karena pembelajaran kimia khususnya literasi lingkungan dan keberlanjutannya masih terbilang monoton, rendahnya persepsi relevansi studi kimia bagi mahasiswa dan juga adanya kebutuhan materi pembelajaran yang relevan dengan riset kimia berkelanjutan. Bahkan pentingnya pembelajaran kontekstual. Kemudian urgensi atau mengapa masalah ini penting diteliti pada artikel pertama itu karena pentingnya environmental literacy dan juga karena agar generasi mendatang mengambil perilaku pro lingkungan serta pengajaran kimia bisa diarahkan ke tujuan pembangunan berkelanjutan melalui green chemistry dan praktik laboratorium yang bermakna sehingga bisa sejalan dengan salah satu tujuan dari SDGs. Gitu. Kemudian untuk artikel kedua yakni laboratorium sebagai sumber emisi gas yang sering terabaikan, menilai dan mengurangi emisi membantu menyelaraskan pendidikan STEM dengan tujuan mitigasi iklim dan memberi pengalaman analitis nyata bagi mahasiswa secara tidak langsung. Pada artikel kedua ini menekankan untuk bersama-sama meminimalisir dari masalah global yakni perubahan iklim dan juga pemanasan global. Kemudian untuk artikel ketiga yakni karena menunjukkan cara membuat pembelajaran kimia relevan sehingga menarik lebih banyak pelajar ke kimia dan menanamkan perspektif keberlanjutan. Jadi output dari artikel ketiga yakni adalah sebuah cara atau sebuah model pembelajaran supaya ada relevansi antara pembelajaran kimia dengan kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari supaya mental kognitif dari siswa atau mahasiswa itu bisa terbentuk.
Kemudian rumusan masalah atau tujuan penelitian pada artikel pertama, yakni tujuan utamanya untuk membandingkan antara penerapan model pembelajaran SWH, Science Writing Heuristic, Grand Chemistry, sebuah model pembelajaran yang dimana di dalamnya juga secara tidak langsung mirip-mirip dengan inquiry, kemudian dengan Grand Chemistry saja tanpa SWH-nya untuk membina atau memperkuat literasi lingkungan. Hipotesis bahwa SWH GC, integrasi antara SWH GC ini dapat meningkatkan keempat konstruk ekonomi literasi, ini ada sikap, kepercayaan, pengetahuan, dan juga perilaku menggunakan metode kuasi eksperimental. Sedangkan untuk artikel kedua, yakni merancang dan melaksanakan aktivitas ekstrakurikuler di mana mahasiswa mengukur emisi GHG atau titik gose di laboratorium, mengaitkan emisi dengan kegiatan lab dan mengenai dampak edukatifnya, sekaligus menguji metode pemantauan yang user friendly, di mana nanti di artikel kedua ini bakal dikenalkan juga beberapa alat-alat atau instrumen laboratorium yang digunakan untuk mengukur emisi gas rumah kaca itu sendiri. Kemudian untuk artikel ketiga adalah bagaimana merancang aktivitas praktikum berbasis ionic liquids yang mendukung pembelajaran, serta bagaimana persepsi calon guru kimia tentang fungsionalitas dan relevansi aktivitas. Kerangka teoritik atau teori-teori yang mendasari dari ketiga jurnal yang saya bahas. Pada jurnal pertama ada teori atau model environmental literasi yang terdiri dari pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan juga perilaku. Kemudian ada teori geochemistry dan juga science writing heuristic sebagai pedagogis berbasis konstruktivisme sosial yang mendorong argumentasi dan juga diskusi bahkan refleksi. Gitu. Kemudian untuk kedua, ini ada pendekatan problem based learning dan juga grand chemistry, penggabungan prinsip-prinsip analitik instrumental untuk memahami emisi, pendidikan berbasis penelitian. Kemudian untuk artikel ketiga ini DBR sebagai metodologi pengembangan model relevansi, konteks berbasis penelitian, sustainable atau grand chemistry, dan diskusi tentang trade OOFS. Untuk subjek metode dan juga prosedur penelitian dari masing-masing jurnal pada artikel pertama, yakni subjek penelitiannya adalah seorang siswa pre-universitas dengan rincian kelas eksperimen itu terdiri dari 120 orang dan juga kelas non eksperimen atau collaboration itu sebanyak 90 orang menggunakan desain penelitian kelas eksperimental dengan protes, dengan pretest, post-test, kemudian juga wawancara itu sebagai data kualitatif dan di mana bakal digunakan untuk mendukung data kuantitatifnya. Prosedur pelaksanaan itu terdiri dari pelakuan lab, kemudian ada pre dan juga post-test, serta analisis statistik dari wawancara. Begitu. Kemudian untuk artikel kedua, subjeknya adalah tim kecil. Hanya terdiri dari 6 mahasiswa yang bertindih sebagai tim pengukur plus atau beserta berbagai praktikum atau kelas yang diobservasi. Kemudian untuk menggunakan desain pilot ekstrakurikuler, yang mana di dalam itu ada kontrol dan juga tes bidang selama 10 bulan. Real time monitoring selama praktikum reguler dan juga logging and analysis. Kemudian untuk artikel ketiga, subjeknya adalah calon guru kimia yang menjadi partisipan studi kasus kualitatif. Desain itu menggunakan DBR 2 siklus. Yang pertama itu ada analisis teoritis, kemudian setelah analisis itu ada rancangan awal activity, dan juga setelah rancangan itu bakal ada studi kasus kualitatif dengan calon guru. Kemudian dari masing-masing ketiga siklus ini bakal diiterasi ke desainnya gitu. Kemudian untuk menggunakan metode wawancara, observasi, dan juga think aloud atau persepsi. Kemudian ada dokumentasi revisi yang dimana bakal menerima sebuah feedback dari pengguna-penggunanya sehingga bakal lakukan pengembangan kembali begitu. Kemudian pada instrumen dan juga cara pengumpulan datanya di artikel pertama itu menggunakan questionnaire atau tes kuantitatif untuk keempat konstruk informasi yang terdiri dari kepercayaan dan seterusnya. Kemudian ada pre dan atau post test. Kemudian ada tim PET dari SWH, Science Writing Heuristic untuk aktivitas lab, wawancara simetri struktur, dan juga data kualitatif. Kemudian untuk artikel kedua ada perangkat ukur 3 probe direct sense dengan sensor CO2 yang tadi saya sebutkan sebelumnya untuk menganalisis jumlah emisi gas rumah kaca di dalam laboratorium. Kemudian data ini pembacaan setiap 10 sampai 15 second
log online, logbook aktivitas atau kemudian ada foto atau posisi dari sensor serta ada catatan mahasiswa untuk pengukurannya itu melalui pengukuran kontrol dan pengukuran lapangan selama praktikum. Sedangkan untuk artikel ketiga, untuk instrumennya itu bahan aktivitas, wawancara semi terstruktur dengan calon guru dan juga dokumen, desain bahkan ada observasi dan juga catatan lapangan. Untuk cara pengumpulan datanya itu melalui rekaman wawancara, respon tertulis peserta terhadap aktivitas, dan juga revisi melalui feedback desain berdasarkan umpan balik tadi itu. Kemudian untuk pengolahan data dan analisis datanya, pada artikel pertama itu menggunakan analisis kualitatif ANCOVA untuk membandingkan kelompok sebelumnya ada model pengukuran CBSM yang mendasari konstruk environmental literacy dan juga kualitatif kita menggunakan wawancara untuk simulasi temuan kuantitatif beserta memperkuat dari data kuantitatifnya. Sehingga kemudian untuk artikel kedua, analisis kuantitatif instrumennya itu menggunakan time series processing, kemudian integrasi area di bawah kurva untuk total TVOC per harinya. Deviasi standar per menit, korelasi atau pemetaan lonjakan emisi ke aktivitas lab tertentu. Analisis kualitatif melalui diskusi atau wawancara mahasiswa untuk menilai dampak edukatif dan juga persepsinya. Kemudian untuk artikel kedua itu data kualitatif menggunakan coding tematik terhadap wawancara atau persepsi peserta, evaluasi fungsionalitas dan relevansi pada tiap dimensi. Hasilnya untuk iterasi desain dari siklus DBR tadi. Sebuah temuan atau kesimpulan yang saya temukan pada artikel pertama ini adalah sesuai hipotesis awal bahwa kelompok SWHGC menunjukkan adanya peningkatan pada 4 aspek environmental literacy secara signifikan dibanding kelompok pembanding yang hanya menggunakan green chemistry saja tanpa penerapan dari mode pembelajaran SWH ini. Wawancara mendukung bahwa siswa lebih terlibat, lebih peka terhadap masalah lingkungan, percaya tindakan mereka berdampak gitu. Kemudian lebih aktif dalam daur ulang dan kegiatan menjaga lingkungan lainnya. Kemudian untuk artikel kedua, ada yang lonjakan produksi emisi yang dimana sesuai juga hipotesis awalnya, yang dimana emisi gas rumah kaca itu juga bisa diproduksi melalui kegiatan-kegiatan laboratorium. Kemudian ada aktivitas monitoring bersifat efisiensi dan praktis juga terjangkau. Aktivitas meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai emisi gaseous, water, and chemical footprint. Studi pilot dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum. Kemudian untuk artikel ketiga yakni calon guru menilai konteks ionic liquids sebagai kontekstual dan relevan pada ketiga dimensi relevansi. Desain aktivitas diiterasi berdasarkan masukan evaluasi. Ionic liquids dapat meningkatkan relevansi pembelajaran kimia dan mendukung pendidikan berkeberlanjutan. Dan poin penting dari ketiga analisis ini, saya dapat manfaat atau refleksi untuk pengertian diri saya sendiri. Pada artikel pertama ini terdapat 4 konstruk yang dimana saya juga ingin menerapkan ingin meningkatkan sebuah environmental literasi, tapi skalanya karena besar. Setelah membaca atau menganalisis jurnal pertama ini, saya ingin memfokuskan untuk peningkatan literasi lingkungan itu pada salah satu konstruknya saja, yakni pada pro lingkungan, serta metode SWA ini juga terlihat menarik untuk diterapkan sebagai treatment dalam studi kuasi eksperimental untuk efek perilaku lingkungan. Kemudian untuk artikel kedua, metodologi pengukuran emisi real time dapat dijadikan instrumen dan blueprint jika risetnya mau mengkuantifikasi chemical footprint praktikum, walaupun memang dalam proses ini itu sangat sulit sekali. Kemudian untuk contoh PBL atau ekstrakurikuler untuk integrasi penelitian atau pembelajaran. Kemudian untuk artikel ketiga, metode DBR itu bisa digunakan dalam penelitian karena menawarkan penyediaan tingkat iteratif dan juga beberapa siklus tadi itu untuk menggambarkan materi kontekstual dan diuji dengan calon guru atau siswa. Kemudian relevansi model IR, SR, PR atau sebuah kaitannya dengan sebuah pekerjaan berguna untuk merancang instrumen penilaian relevansi dalam studi pendidikan. Dan setelah 3 jurnal penelitian, saya juga sebelumnya saya juga ingin menambahkan 3 jurnal terbaru, akan tetapi untuk 3 jurnal terbaru ini tidak melalui penelitiannya itu start and hanya sebuah review saja, tapi semoga bisa bermanfaat untuk mendapatkan
mendapatkan riset gap-nya. Ini 3 jurnalnya. Kemudian riset gap yang ditampilkan saat ini ada riset gap 3 jurnal yang dianalisis sebelumnya, itu yang dimana studi masih terbatas hanya pada skala pra-universitas saja, belum mengevaluasi perubahan sikap atau perilaku pada tingkat mahasiswa atau kepada masyarakat umum. Kemudian pada artikel kedua yang saya soroti sekali adalah belum mengintegrasikan pedagogis pada kurikulum pembelajaran formal, kemudian masih fokus pada pengukuran teknis emisi saja, serta belum ada analisis hubungan antara literasi lingkungan dan hasil pembelajaran kimia. Kemudian untuk artikel ketiga, studi hanya terbatas pada mahasiswa, terbatas hanya masih pada relevansi, belum pada evaluasi belajar kognitif serta efektifnya. Kemudian tidak ada perbandingan antara konteks ionografi quiz dan juga konteks keberlanjutan lainnya. Dari ketiga zona ini dapat kita lihat teman-teman semua sebagaimana asingnya literasi lingkungan untuk ditingkatkan. Maka dari itu saya berinisiatif untuk meningkatkan walaupun hanya satu konstruknya saja. Begitu. Dan ini riset gap dari tiga jurnal yang terbarunya, yang dimana minim riset embrace internasional, kemudian belum ada model pembelajaran yang teruji, kurangnya keterlibatan multi pihak, kemudian belum ada pendekatan berbasis teknologi digital, yang dimana saya juga bakal menghubungkan dengan media LCD melalui game edukatif berbasis RPG. Pada permasalahan yang diangkat, saya mengambil 6 permasalahan utama yang gimana literasi lingkungan dan kepedulian lingkungan dari peserta didik itu masih rendah. Kemudian pembelajaran kimia belum diintegrasi dengan nilai keberlanjutan, serta model pembelajarannya masih bersifat konvensional dan tradisional juga terbatas hanya pada teoritis, belum pada penerapannya, sehingga sulit sekali untuk mewujudkan perilaku pro lingkungan. Kemudian kurangnya penerapan pendekatan kontekstual serta metode dan instrumen evaluasinya yang komprehensif belum tersedia. Dan penelitian terkait literasi lingkungan masih terbatas, teman-teman. Yang telah saya sebutkan sebelumnya juga, sedikit sekali penelitian pada literasi lingkungan dan belum banyak yang menggunakan pendekatan empiris, hanya terbatas pada review saja. Gitu. Sebuah urgensi bagi kita semua untuk sama-sama meneliti di bidang literasi lingkungan. Dan pada formulasi masalah saya klasifikasikan menjadi 3, umum, khusus, dan juga yang saya kaitkan dengan media LCD. Yang dimana teman-teman bisa baca sendiri dari formulasi masalah umumnya terdapat 6, yang dimana saya akan membacakan satu saja. Pada nomor 3, yakni faktor apa saja yang menyebabkan pembelajaran kimia belum mampu menumbuhkan perilaku pro lingkungan secara nyata. Gitu. Kemudian untuk formulasi masalah khusus itu terdiri dari 5 masalah juga, yang dimana saya juga bakal membacakan satu menurut saya itu krusial sekali, ya. Ini pada nomor 2, bagaimana penggunaan media digital dapat membina literasi lingkungan pada mahasiswa dengan indikator 4 kostum environmental literasi, atau dalam konteks ini saya ingin pada satu konstruk saja, yakni perilaku pro lingkungan. Serta ini adalah lebih spesifiknya kembali, ya, yang sudah diintegrasikan dengan mata kuliah media ICT. Ada 5 perumusan masalah, yang dimana salah satunya pada nomor 4, bagaimana kualitas desain dan aspek edukatif dari game Carbon Breaker yang saya tawarkan ditinjau dari perspektif kepraktisan, kemenarikan, dan kemanfaatan dalam pembelajaran kimia. Kemudian bagaimana judul dari proposal penelitian yang saya ajukan? Setidaknya ada 2 judul yang dimana menjadi rancangan saya sendiri, ya teman-teman. Tapi dari saya sendiri itu lebih cenderung ke nomor 2 karena lebih fleksibel dan juga lebih spesifik, yang dimana secara singkatnya melalui judul ini saya menawarkan sebuah game edukasi RPG Carbon Breaker untuk menumbuhkan perilaku pro lingkungan peserta didik melalui pembelajaran fenomena pemanasan global. Begitu. Dan sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran, kritik, bisa melalui asesmen penilaian teman nanti, atau melalui secara langsung atau kontak personal kepada diri saya sendiri. Saya terbuka untuk menerima kritik saran yang membangun untuk judul proposal penelitian saya. Kemudian saya ucapkan juga kepada Profesor Dr. Ida Farida CMPD, saya memohon untuk bimbingan kepada beliau untuk proposal penelitian saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.